Bhisma, Durna, dan Karna, benteng Hastinapura yang membuat Kurawa meremehkan para Pandawa. Perang Bharatayuddha telah menjadi pilihan yang terakhir ketika Krishna tidak berhasil mendamaikan kubu Pandawa dan Kurawa dalam kasus sengketa hak atas kerajaan Hastinapura. Mengapa pihak Kurawa yang dalam hal ini dipimpin oleh Duryudana lebih memilih jalan perang daripada perdamaian? Tentu saja karena Duryudana atau Kurawa merasa pasti akan memperoleh kemenangan melalui cara ini dan akan tetap menjadi penguasa di Hastinapura. Keyakinan akan menang perang bagi Duryudana ini bukan tanpa alasan, bahkan sangat masuk akal. Dengan adanya Bhisma yang agung, Resi Durna, dan Adipati Karna sudah menjadi jaminan bahwa nantinya mereka akan memperoleh kemenangan. Apalagi pihak Kurawa juga mengajukan syarat bahwa Krishna tidak boleh terjun langsung dalam membela Pandawa, yang mana hal ini disetujui oleh pihak Pandawa. Tidak ada satupun dari pihak Pandawa yang akan mampu mengalahkan ketiga tokoh sakti yang menjadi benteng Hastinapura itu. Secara ilmu, apa yang dimiliki oleh Pandawa adalah hasil dari didikan Bhisma dan Durna. Keduanya juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Pandawa, yaitu bebas menentukan kapan saat harus meninggal. Sedangkan Adipati Karna juga memiliki kesaktian yang tinggi. Karena sebagai murid Parasurama yang juga menjadi guru Bhisma dan Durna, tentunya merupakan lawan yang susah untuk dihadapi. Belum lagi dengan senjata konta yang dipegangnya, mustahil Pandawa mampu menghadapinya. Akan tetapi, mengapa pada akhirnya ketiga benteng Hastinapura menemui ajalnya dan meninggal di medan perang, sehingga Kurawa harus mengalami kekalahan dalam Bharatayuddha? Secara singkat, alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Bhisma memang pernah bersumpah bahwa tidak akan menikah seumur hidup dan merelakan tahta Hastinapura kepada anak-anak yang dilahirkan oleh Dewi Setyawati sebagai syarat untuk memenuhi permintaan calon istri ayahnya, yaitu Prabu Santanu. Sumpah yang diucapkan Bhisma ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi ketika Citraganda dan Wicitrawirya meninggal. Tahta Hastinapura kosong. Siapa lagi yang harus menjadi rajanya jika bukan Bhisma? Namun dengan berpegang teguh terhadap sumpahnya itu, maka kedua janda adik-adik istrinya kemudian dikawinkan dengan Abhyasa, putra Setyawati, dan suaminya terdahulu Palasara, yang nantinya akan melahirkan Dhritarashtra, ayah para Kurawa, dan Pandu, ayah para Pandawa. Dengan melihat kedudukannya, Bhisma yang sebenarnya merupakan pewaris tahta Hastinapura seharusnya mampu memerintahkan Dhritarashtra maupun Duryodhana untuk berdamai dengan Pandawa sehingga perang bisa dicegah. Ternyata hal ini tidak dilakukan. Artinya di sini Bhisma hanya mementingkan dirinya sendiri berkaitan dengan sumpahnya. Sumpah yang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keselamatan beribu-ribu nyawa manusia sebagai tumbal Bharatayuddha. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Bhisma saat berhadapan dengan Krishna dan Arjuna di medan perang, sehingga akhirnya merelakan nasib kehidupannya untuk segera diakhiri melalui titisan Dewi Amba. Bhisma telah memenuhi karmanya. Resi Durna. Sebagai seorang guru, Durna boleh dibilang berhasil mendidik dalam olah kadigdayan bagi seluruh murid-muridnya. Namun dari segi rohani,
Dorna tidak berhasil menjalankan perannya sebagai seseorang yang seharusnya dijadikan panutan. Rasa sayang berlebihan terhadap Aswatama, putra satu-satunya yang menjadikannya rela melakukan apa saja demi sang anak. Disinilah kegagalan Dorna, gagal memberikan pengetahuan akan kebijakan dalam hidup dan memilih untuk berenang dalam kesenangan duniawi. Bukan hanya terhadap anaknya sendiri saja, melainkan juga terhadap Duryudana dan seluruh saudara Kurawanya. Kesadaran Dorna baru muncul ketika berhadapan dan menemui wejangnya Krishna di tengah hiruk-pikuknya peperangan di Kurukshetra. Dorna akhirnya menyadari kesalahan dan melepaskan hidupnya, meninggal di tengah-tengah medan perang, di mana kemudian kepalanya dipenggal oleh Drestajumna atau putra Prabu Drupada dari Pancala sebagai pemenuhan sumpahnya Prabu Drupada yang pernah dihinanya di kala Pancala diserang Hastinapura saat Pandawa dan Kurawa masih berguru bersama-sama kepada Resi Durna. Adipati Karna sebagai murid Parasurama dan pemegang senjata Konta, boleh dibilang Karna ini adalah satria yang paling hebat jika dibandingkan dengan seluruh kesatria Kurawa dan Pandawa. Hanya saja cara yang ditempuh oleh Karna dalam mendapatkan kesaktian adalah dengan cara menipu Parasurama, yaitu dengan menyamar dan berbohong sebagai Brahmana. Hal ini dilakukan oleh Karna karena terdorong rasa kebenciannya terhadap Bima yang telah menghinanya sebagai anak kusir yang tidak pantas mengikuti lomba ketangkasan yang diadakan di kalangan kaum ksatria di Hastinapura saat para Pandawa dan Kurawa masih dididik dalam oleh ketangkasan Resi Durna. Hinaan itu membuat Karna yang kemudian diangkat sebagai saudara dan diberi jabatan sebagai adipati di Awangga oleh Duryudana, jadi berambisi untuk menjadi ksatria yang terhebat di seluruh daerah Arya. Dan Parasuramalah yang menjadi pilihan untuk tempat menimba ilmunya, meski harus dengan jalan berdusta. Nantinya hal ini akan ketahuan oleh Parasurama, yang akibatnya karena kemudian dikutuk oleh gurunya. Karena dikutuk akan kehilangan semua kepandaiannya pada saat dirinya sedang dalam keadaan yang sangat membutuhkan akan kepandaiannya. Kutukan ini akan menemukan saatnya dan terjadi pada waktu roda kereta perang yang disaisi oleh Prabu Salya, mertua Karna, terperosok dan melesak masuk ke dalam tanah saat berhadapan dengan Arjuna di medan perang. Saat itulah semua kepandaian Karna hilang, dan akibatnya panah Pasopati Arjuna berhasil membunuhnya dengan mudah. Rahasia kehidupan dari ketiga benteng Hastinapura inilah yang tidak diketahui oleh Duryudana dan para Kurawa, sehingga dengan keyakinan yang tinggi mereka mantap memilih jalan perang untuk memutuskan siapa yang berhak atas Hastinapura. Mereka lupa dengan berpihaknya Krishna di kubu Pandawa. Rahasia dan cara memenangkan pertempuran sebenarnya sudah berada di tangan titisan Dewa Wisnu ini. Bharatayuddha itu tak lebih dari panggung peperangan Krishna sebagai titisan Dewa Wisnu untuk menghancurkan kejahatan yang ada di muka bumi. Hanya saja semuanya melalui jalan dan takdir kehidupan dari para pelakonnya masing-masing, baik dari kubu Pandawa maupun dari kubu Kurawa.